Pernahkah Anda membuat bakso di rumah menggunakan resep yang bagus, bahan-bahan yang bagus, tapi secara hasil nggak karu-karuan? Kalau Anda pernah mengalami kejadian seperti ini, maka kemungkinan penyebabnya adalah dari alat yang Anda gunakan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa sih alat ini yang bisa menyebabkan hasil bakso jelek padahal resep dan bahannya sudah bagus, serta gimana ya cara tipsnya supaya hasilnya bisa tetap bagus meskipun alatnya ini tidak bagus. Jadi alat apa yang saya maksud? Alat yang saya maksud adalah kalau Anda menggunakan resep yang bagus, bahan sudah bagus tapi hasil baksonya nggak karuan, maka kemungkinan penyebabnya adalah karena Anda menggunakan yang namanya chopper. Nah, ini saya tampilin nih gambar chopper seperti ini supaya Anda dapat gambaran lengkap. Dan kalau ternyata hari ini Anda berpikir, alah materi hari ini cuma buat mereka yang bikin di rumah atau mungkin pemula, maka jangan salah nih. Karena saya temui bahkan pabrikan mereka kalau melakukan riset R&D itu juga menggunakan alat-alat seperti ini, dan ini membuat hasil riset mereka nggak karuan. Makanya Anda perlu perhatikan dengan seksama materi hari ini. Oke, sekarang kita mulai masuk nih. Kalau tadi kita sudah tahu bahwa alat yang mungkin bisa bikin hasil bakso kita jelek itu adalah chopper, lantas pertanyaan yang pertama adalah kok bisa? Kenapa? Karena ini juga alat untuk menggiling kan? Jawabannya ada dua. Yang pertama, chopper sendiri memiliki kelemahan itu dari sisi presisi. Nah, kalau Anda perhatikan, di dalam chopper pisaunya itu satu, itu cuma sedikit. Terus kedua, jarak pisaunya dari antara tempatnya dari bawah itu sangat-sangat tidak presisi alias sangat jauh. Kemudian sudah seperti itu, biasanya mekanismenya juga tidak efisien karena hanya memutar seperti ini kan. Padahal kalau kita ngomong bikin bakso itu idealnya kita harus mengoptimalkan semua mekanisme. Jadi semua perputaran itu harusnya optimal. Makanya kalau mesin giling bakso yang benar, yang namanya ball cutter, seperti ini gambarnya kalau Anda buat yang belum tahu. Nah, ball cutter sendiri itu mekanismenya ada dua. Yang pertama mangkoknya berputar, terus ada pisaunya berputar juga. Jadi dia dua gini. Sehingga itu aktivasi proteinnya lebih bagus. Makanya hasilnya pasti berbeda. Kenapa? Karena prinsipnya kalau kita mau bikin bakso yang bagus tentu harus optimasi protein ini dimaksimalkan. Sementara chopper sendiri karena presisinya jelek dan umumnya dia sebenarnya untuk bahan untuk mencincang menggiling saja, makanya hasilnya nggak bagus. Itu baru yang pertama. Kedua, yang bikin hasil chopper ini tidak optimal itu karena masalah suhu. Nah, kalau kita perhatikan, kalau Anda sering nonton channel HMR saja, Anda tentu tahu bakso yang kenyal, yang bagus itu tidak hanya dihasilkan dari aktivasi protein, tapi juga dari suhu waktu giling. Sementara kita butuh suhu yang rendah, yang dingin, dan chopper itu selalu menghasilkan panas yang berlebih. Makanya hasilnya itu tidak akan bagus. Belum lagi kalau masalahnya Anda bikin menggunakan chopper, kapasitasnya banyak dalam jangka waktu yang lama. Biasanya overheat, tiba-tiba mati waktu giling. Ini juga jadi masalah nantinya. Oke, jadi itu ada dua. Satu lagi penyebab yang ketiga adalah masalah di perputarannya. Kelihatannya putaran mesin chopper itu cepat, kenceng sekali, suaranya kenceng. Tapi kalau tidak ditunjang dengan presisi tadi, mekanismenya nggak tepat, dia secepat apapun berputar mesinnya, hasilnya juga nggak optimal. Makanya tiga hal ini yang menyebabkan hasil chopper itu tidak karu-karuan. Sekarang Anda sudah tahu bahwa penyebabnya adalah chopper, masalah alat, solusinya gimana? Pertama yang paling terbaik tentu Anda sebaiknya mau usahanya sekecil apapun, trialnya bagian baksonya sekecil apapun, idealnya itu pakai yang namanya ball cutter. Nah, ball cutter sendiri macamnya banyak, ada yang kapasitas besar yang banyak dipakai pabrikan, ada juga yang kecil cuma sekitar 2-3 kilo itu juga ada. Makanya kalau trial sebisa mungkin pakai yang kecil lah supaya hasilnya itu bisa optimal mendekati asli. Tapi gimana kalau ternyata aduh saya belum selevel itulah, dalam arti tidak sebanyak itu bikin baksonya, terus juga biayanya mahal kalau beli ball cutter. Gimana solusinya? Nah, ini yang pertama yang bisa kita lakukan, sebaiknya Anda tidak pakai chopper, tapi Anda pakai yang namanya food processor. Nah, ini berbeda. Bedanya di mana? Ini saya tunjukin deh gambarnya. Ini gambar chopper, ini gambar food processor. Oke, Anda sudah lihat. Nah, yang membedakan satu, tadi kalau masalah kecepatan, tadi kan chopper ada tiga tuh, masalah kecepatan, presisi, sama panas. Kalau masalah kecepatan,
food processor dan chopper sama. Jadi mirip-mirip lah, sama-sama oke, bagus. Yang membedakan di dua ini, presisinya food processor itu biasanya lebih optimal. Jadi dia lebih lebih mendekati, sehingga mekanismenya meskipun sama dengan chopper, secara hasil seharusnya dia bisa lebih bagus. Terus yang kedua, sisi mesinnya, overheatnya itu tidak sepanas chopper. Memang masih panas, tapi tidak sepanas chopper. Nah, ini mungkin bisa membantu. Jadi tips pertama itu sebaiknya ganti chopper Anda dengan food processor. Ingat, lihat gambarnya, ingat tadi ya gambarnya. Karena saya temuin banyak orang jual sebenarnya chopper, tapi diakukan sebagai food processor. Makanya hati-hati ini, oke? Yang pertama, terus hal kedua yang perlu Anda perhatikan kalau Anda memang harus menggunakan food processor, yang perlu Anda ingat jangan sampai full kapasitas. Ini tidak boleh. Kalau Anda giling pakai bowl cutter karena mesinnya memang proper, memang untuk giling daging, itu Anda bisa full kapasitas. Tapi food processor chopper itu tidak akan bisa kalau Anda full kapasitas. Kenapa? Kembali, presisinya ini jelek. Sehingga mekanisme perputaran aktivasi proteinnya juga tidak optimal. Makanya sebisa mungkin jangan sampai full. Idealnya Anda bikin kapasitasnya setengah saja. Jadi misalkan full nih, satu mangkok, satu tempatnya itu fullnya 1 kilo total, Anda sebaiknya bikin 500 gram saja. Kalaupun masih ditawar supaya lebih banyak gimana, ya 700 gram lah. Intinya jangan full, karena semakin full, dia perputarannya semakin tidak optimal, hasil bakso Anda juga tidak bisa lebih bagus. Makanya idealnya setengahnya saja. Kurang dari setengahnya bisa enggak? Iya dan tidak. Iyanya seharusnya lebih bagus, tapi tidaknya di satu sisi kalau terlalu sedikit biasanya perputarannya juga jelek. Makanya ini juga Anda perlu perhatikan. Jadi ingat alatnya, food processor. Yang kedua adalah kapasitasnya jangan full. Hal ketiga yang perlu Anda perhatikan adalah pastikan menggunakan bahan-bahan yang tepat. Nah, bahan yang tepat ini bukan seperti pengenyal atau apapun, tapi raw materialnya. Jadi dagingnya satu Anda harus menggunakan yang tepat. Daging yang tepat yang saya maksud adalah kondisinya dingin dan sudah di grinder. Jadi sudah tercincang, itu akan lebih bagus. Karena kembali kita kalau pakai food processor kan mekanismenya jelek, kita keterbatasan waktu karena kalau terlalu lama nanti terlalu panas. Makanya sebaiknya yang sudah di grinder dan sudah dingin. Jadi sebelum Anda bikin, simpan dulu di kulkas. Kalau dibilang beku jangan, mesin Anda nggak akan kuat. Setengah-setengah beku, jadi hampir-hampir beku, itu kan berarti masih ya nggak sampai 0. Itu yang ideal, yang bagus. Nah, kalau sudah dagingnya tepat, yang kedua, jangan pakai air. Sudah, kalau Anda pakai bowl cutter mungkin bikin pakai air itu masih bisa berhasil. Food processor tidak akan bisa berhasil. Idealnya apa? Anda menggunakan es batu atau yang terbaik sebenarnya es serut. Kenapa? Karena kembali kemampuan mesinnya kan beda. Idealnya es serut. Nah, ini sudah, bahan sudah, dagingnya sudah tepat. Terus esnya es serut. Dan ini saya asumsikan ya, resep Anda sudah bagus. Hal selanjutnya, yang keempat yang perlu Anda perhatikan adalah mekanisme bikinnya. Nah, ini penting karena keterbatasan alat, sehingga Anda harus memastikan proses bikinnya ini tepat. Yaitu pertama tentu optimalkan protein dulu. Jadi daging, garam, pengenyal itu masuk dulu dengan sedikit es. Selanjutnya baru barang-barang tambahan yang lain. Terus yang terakhir baru masukkan sisa es dan tepung. Ini wajib tidak bisa diganggu-gugat supaya hasilnya optimal. Kalau ditanya pertanyaannya seberapa lama, hitungan menitnya gimana? Susah dijawab karena kembali satu perlu tahu kapasitas full Anda seberapa. Terus yang kedua kemampuan food processor Anda gimana. Jadi untuk kasus lamanya kemungkinan Anda perlu trial error karena tiap-tiap orang mesinnya pasti beda-beda. Yang penting tahapannya dulu deh. Ingat optimalkan aktivasi protein. Jadi dengan daging, garam, pengenyal seperti Wendapos, sedikit es masuk dulu. Setelah itu bertahap baru bumbu-bumbu, bahan-bahan tambahan yang lain. Terakhir baru tepung dan sisa es. Tips terakhir yang perlu Anda perhatikan adalah kemungkinan besar kalau Anda bikinnya pakai food processor, Anda perlu menggunakan bahan tambahan pangan. Nah, pada dasarnya memang sih bikin bakso itu tidak selalu harus menggunakan bahan tambahan pangan. Cuma kalau ternyata Anda tidak didukung dengan alat-alat yang tepat, maka kemungkinan Anda harus menggunakan bahan tambahan pangan. Setidaknya satu yang perlu adalah pengenyal berjenis fosfat seperti Wendapos. Makanya tadi sebelumnya kan saya sudah sebut. Daging, garam, Wendapos itu harus masuk duluan. Kenapa? Karena ingat kan, kalau kita bikin menggunakan food processor karena masalah suhu, keterbatasan mekanisme, dagingnya tadi sudah saya bilang dinginkan dulu. Sementara kalau kita beli daging fresh, kita simpan di kulkas, kita dinginkan dulu, proteinnya akan banyak yang tidak aktif. Sehingga ini pasti perlu bahan tambahan pengenyal seperti Wendapos tadi.
Sehingga kemungkinan besar Anda kalau bikin di rumah, Anda mungkin apapun alasannya sehingga tidak bisa pakai bowl cutter, bahan pengenyal yang wajib ada nomor satu adalah berjenis fosfat seperti Wendapos. Ini untuk mengoptimalkan protein dari dagingnya. Kalau sudah selanjutnya, nah ini kembali ke masing-masing resep. Mungkin kalau Anda mau resepnya ada rasa kerasnya, Anda bisa menambahkan WBS 500 atau SL 505. Kalau karaginan kemungkinan Anda nggak perlu, karena takaran es kan bisa Anda atur, sehingga nggak perlu. Maka setidaknya Wendapos WBS 500, SL 505 itu bisa Anda gunakan. Bahan-bahan yang selanjutnya apakah perlu? Kembali resep Anda gimana, bahan-bahan yang Anda gunakan kualitasnya gimana, itu baru akan menentukan Anda perlu bahan tambahan yang lain atau enggak.